Kita tetapkan menjadi BDN, BMN nanti itu dimusnahkan. Dimusnahkan ya. Kita lagi melaksanakan yang namanya operasi gempur. Waduh, Dari mulai Tangerang sampai ujung Kulon. sampai ujung Kulon juga Pak? Ke sana juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Laila, kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue, Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, sharing, dan dialog mengenai informasi-informasi kekinian terkait perpajakan dan juga peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan bersama para pakar di bidang perpajakan, tokoh, dan stakeholder Kanwil DJP Banten. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Selain Direktorat Jenderal Pajak, terdapat juga 10 unit eselon 1 lainnya. Di antaranya ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan lain sebagainya. Episode Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten. Bersama saya telah hadir Bapak Wawan Hermawan. Selamat datang Pak Wawan. Ya, terima kasih sudah Selamat diundang. datang. Iya, di Kanwil DJP Banten. Ini studio podcastnya Kanwil DJP Banten. Baik. Bagaimana kabarnya Pak Wawan? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat semua. Yang Protokol penting kesehatan sehat, ya. masih jalan ya Pak ya? Jalan ya. Jadi memang kalau nggak bisa menjaga kesehatan ya kita nggak bisa kesini kan. Betul sekali. Terima kasih loh Pak sudah hadir di sini. Pak Wawan ini, nah kawan pajak semua, Pak Wawan ini adalah Kepala Seksi Penindakan 1 Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten. Wah, keren sekali nih. Tapi saya serem nih Pak Wawan. Nggak ada yang Penindakan. Apa yang ditindak sih Pak ini Pak? Ya, penindakan ini kan unit pengawasan, ya kan? Pengawasan terkait apa yang menjadi objek dari bea dan cukai. Oke. Jadi memang seperti diketahui ya kita kan ada pengawasan terhadap cukai, pengawasan terhadap laut, terus pengawasan juga terhadap peredaran minuman beralkohol seperti itu. Keren ya, kalau di bea dan cukai ini agak sedikit berbeda dengan pajak ya Pak ya. Kalau bea dan cukai itu ada sampai mengawasi ke lapangan itu sampai ke laut gitu ya Pak ya, ke perbatasan ya Pak ya. Betul. Dan itu bawa senjata gitu. Memang secara ketentuan memang diperbolehkan itu ya Pak ya. Ya memang kita dari basicnya dulu ada memang dibekali senjata api. Oke. Jadi untuk personil yang diserahin senjata itu pun harus memenuhi syarat. Nah, itu ada nanti dites. Ada tesnya, ada izinnya Pak ya, ada lisensinya ya. Ada license nanti yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti nggak sembarangan nih orang bea cukai bawa senjata gitu nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Tes psikologis juga mungkin ya Pak ya? Betul. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi yang pertama pasti tes kemampuan menembak lah bahasanya. Dia bisa menguasai senjata api apa tidak. Baik. Yang kedua nanti dia akan tes psikologi. Jadi ini yang terakhir nanti adalah penilaian atasannya kan gitu. Oke, jadi ada beberapa stepnya Pak ya, nggak sembarang dikasih ya. Betul. Luar biasa. Nah hari ini Pak Wawan kita mau bicara tentang apa nih? Sesuai yang mungkin lagi tema yang sedang kita giatkan ya saat ini itu kita lagi melaksanakan yang namanya operasi gempur. Waduh, Ya, bahasanya kan gitu. ngeri banget. Operasi gempur yang terkait khususnya rokok ilegal. Oke, jadi gimana itu maksudnya Pak, operasi gempur itu kayak apa sih Pak? Jadi ya sebetulnya ini kan kegiatan kita itu pengawasan terhadap yang rokok yang tidak dikenai pita yang benar. Terus termasuk ada yang mungkin pita palsu ya kan, terus ada yang memang tidak berpita. Ini rokok ilegal itu ya Pak ya? Betul. Jadi apa, rokok yang tidak dikenai pita cukai yang benar? Iya, didekati pita cukai yang benar. Didekati pita cukai yang benar. Kemudian yang palsu. Kemudian Kemudian atau apa lagi? malah yang
tidak ada pitanya sama sekali, alias polos. Ada ya Pak ya kayak gitu Pak? Banyak juga. Oh yang juga. Oh terus nanti diapain ya Pak? Pada saat operasi gempur itu ngapain sih? Jadi memang kalau kita itu sekarang untuk yang kita temukan di lapangan, memang untuk yang kita bedakan dulu nih. Untuk yang toko-toko atau yang penjual eceran yang memang tidak tahu asal usul segala macam, paling kita ambil barangnya. Oh bisa langsung disita gitu Ya, Pak? kita sita barangnya, kita teliti asal muasal barang ini dari mana segala macam. Nanti kita mintain keterangan dari penjualnya segala macam, seperti itu. Oh berarti Bapak datang ke toko-toko gitu, para petugas datang ke toko, terus cek adakah rokok yang ilegal atau tidak gitu. Kalau ada langsung disita gitu. Itu nggak diprotes sama yang punya toko? Ya memang itulah kita memang harus menghadapi yang resiko seperti itu. Protes pasti ada, cuma kita harus menjelaskan bahwa justru yang beresiko adalah mereka kalau mereka mempertahankan itu kan seperti itu. Resikonya apa Pak buat mereka? Itu bisa kita anggap sebagai dia ikut serta menjual rokok termasuk ilegal. tindak pidana. Bisa kita jadikan penyidikan seperti itu. Nah, kawan pajak hati-hati nih ketika kawan pajak nih punya toko menjual rokok. Cek lagi nih rokoknya ilegal apa bukan gitu ya Pak ya. Kalau ilegal itu tindak pidana loh, hati-hati bisa dikenakan ini apa ya, sanksi ya Pak ya. Betul. Jadi persidangan mungkin dijatuhi hukuman, bisa penjara juga. Gitu. Luar biasa. Nah hati-hati ya. Nah siapa saja sih Pak yang terlibat ketika operasi gempur ini Pak? Jadi untuk operasi gempur kali ini kita memang melibatkan selain unit pengawasan di bidang saya itu ada juga nanti dari Humas. Oke. Ya, Humas dan kepatuhan internal. Nah, ini kenapa ada Humas? Memang kegiatan gempur ini selain kita mencoba menekan peredaran dengan cara kita mencari barang, kita juga melakukan sosialisasi. Oh, sekalian ya Pak ya. Baik. Bagaimana nanti kita jelaskan ke pemilik toko atau pedagang-pedagang yang kita temuin bahwa adalah ini ya aturan-aturan terkait rokok yang mereka harus pahami. Gitu. Nggak bisa sembarang gitu ya jual rokok. Ada yang nawarin murah-murah nih jual gitu. Nah ya itu kan memang kan konsumennya rokok-rokok ini kan memang untuk orang yang beli rokok murah. Iya gitu. Nah betul. itu yang harus dipahami bahwa murah tuh tidak legal kan gitu. Jadi harus hati-hati ya, jangan cuma sekedar murah gitu ya. Betul. Padahal yang murah yang legal pun ada. Gitu, ada ya. Nah ini kapan nih Pak emang secara rutin dilakukan operasi gempur atau ini adalah kegiatan yang insidental nih sekarang doang nih operasi kalau gempur? Penamaan operasi gempur memang untuk insidental ya, tapi ini sebetulnya kegiatan ini selalu kita lakukan. Oh, memang rutin dilakukan. Ya. Oke. Jadi ini gempur ini karena kita lakukan serentak seluruh Indonesia. Barengan. Biasa. Seluruh bea cukai di Indonesia melakukan operasi ini. Ini tuh dari kapan sampai kapan nih Pak periodenya? Kemarin tuh kita tetapkan dari tanggal 16 Agustus sampai 9 Oktober. Sambil kita bicara ini anggota saya udah beredar. Wah. Tapi nggak apa-apa, kan yang ada tim sosialisasinya. Ada humasnya itu ya Pak ya, memberikan sosialisasi. Sedangkan PA yang dari kepatuhan internal itu mengawasi internal kita sendiri bahwa kegiatan betul nggak itu dilaksanakannya gitu sudah ya. dilaksanakan dengan baik atau tidak, kan seperti itu. Jangan sampai nanti ada berita nggak enak itu disangkanya ada apa, padahal makanya semua diawasi. Yang melaksanakan tugas pun diawasi, betul atau tidak? Tadi yang Mbak bilang kan ada protes nggak dari toko? Itu ada sebelumnya kalau misalnya kita terima protes, nggak ada tim dari kepatuhan internal, protesnya sampai kantor kan pasti diproses tuh. Iya betul. Prosesnya kenapa ini toko protes ya? Kita akhirnya harus menindaklanjuti itu terus ke toko lagi, minta keterangan lagi segala macam. Nah sekarang sekalian nih. Supaya efektif ya Pak. Betul. Jadi kepatuhan internal langsung ngawasin nih kalau ada protes pun dari toko, kepatuhan internal bisa tahu kenapa toko itu protes, bisa langsung dijawab kan gitu. Keren sih, jadi kolaborasi nih ya Pak ya. Humasnya ada, sosialisasi, yang menindak ada, yang mengawasi penindak pun ada. Luar biasa kawan pajak. Ini itu teknisnya gimana Pak? Tiba-tiba datang gitu ke toko.
itu ada yang kita langsung datang gitu kan, tapi itu biasanya berdasarkan informasi atau memang sumber yang sudah tertangkap tangan. Oh, berarti itu memang spesial apa ya kalau kayak gitu ya. Sedangkan untuk yang operasi gembur ini kita fokuskan dasar dari data kita, geotagging namanya. Di situ kita sudah memetakan. Dulu kita sudah membuat data terkait beberapa toko yang ada pernah ditemukan melakukan penjualan rokok ilegal. Titik-titik itu coba kita pantau ulang, gitu, seperti itu. Nah, itu kita terjunkan tim ke sana. Tapi juga kita selain yang sudah kita tentukan itu di database, kita coba cari tempat lain untuk nambah juga database kita seperti itu. Wilayah kerjanya di Provinsi Banten ini dari mana sampai kemana sih Pak? Ini dari mulai Tangerang sampai ujung Kulon. Sampai ujung Kulon juga Pak? Ke sana juga? Belum. Belum. Maksudnya prosesnya. Nanti akan ke sana juga ya Pak ya? Semua ini bocoran jadinya kan gitu. Aduh. Jadi memang wilayah Banten seluruhnya gitu. Jadi mulai dari Tangerang, terus Serang, Pandeglang. Sampai 9 Oktober nanti ya Pak? Iya, betul. Oh, luar biasa. Nah, yang sudah terjadi Pak, ada Pak rokok ilegal itu Pak ditemukan? Ada, masih gitu. Masih ada gitu. Lah memang ini kan menguntungkan buat yang ngirim ya. Jadi yang jual di sini pun kadang cuma dititipin. Toko itu ada yang cuma model konsinyasi ya. Nanti dapat untung berapa yang kejual berapa gitu ya. Betul, dan seperti itu. Jadi yang kita cari sebetulnya yang menyediakan itu ya, pengirimnya kan itu. Itu kan dia untung di situ. Betul. Itu kalau sudah ketemu nih, oh ini betul ada rokok, terus diapain Pak? Ya pertama pasti kita tegah ya, namanya kita tegah barangnya, terus kita teliti asal rokoknya, pengirimnya segala macam dari mana, untuk kita jadikan informasi selanjutnya. Misalnya memang ini ditemukan pengirimnya, namanya atau nomor HP-nya segala macam, nanti kita coba cek. Gitu, telusuri. Nah si barangnya sendiri terus diapain Pak? Kita jadikan barang itu tegahan ya, jadi kita sita. Nanti kalau memang tidak ada proses penyidikan, kita tetapkan menjadi BDN, BMN nanti untuk dimusnahkan. Dimusnahkan ya. Oh jadi si barangnya dibawa, kemudian diteliti dari mana nih barangnya berasal. Kemudian kalau bisa sih sampai dapat siapa sih yang supply-nya gitu ya. Gitu. Itu ada Pak, dapat Pak. Ada juga ya. Jadi kalau memang kita biasanya sudah orangnya apes lah ya, yang bukan maksudnya kita mengedepankan bahwa kita sampai teliti banget kan nggak enak ya. Pokoknya orangnya ketangkep, ya kita sidik, gitu, melakukan penyidikan, nah ya kita tahan, persidangan dijatuhi hukuman, seperti itu. Nah ketika melakukan operasi ini bawa alat-alat apa aja Pak, atau bawa senjata juga apa kayak gimana gitu? Oh tidak. Enggak ya Pak? Senjata kemudian diperlukan kalau memang kita mau ada operasi khusus ya. Khusus ya itu ya, Karena nggak sembarangan kita kasih senjata. Biar serem gitu Pak. Takut. Kita nggak boleh serem, serem kan, tetap harus santun ya. Mungkin kawan pajak juga sekarang kan begitu kan gitu. Iya betul. Dari pimpinan menyampaikan bahwa operasi ini dijalankan dengan santun ya kan, tidak melakukan gejolak ataupun benturan masyarakat yang rame gitu lah. Ya kita pahami itulah gitu loh. Jadi alat apa aja Pak bawa apa nih? Yang dasarnya sih sebetulnya kalau kita melihat pita cukai itu pertama kalau dilihat kasat mata dengan kaca pembesar. Oh gitu, pakai kaca pembesar. Iya, kita kaca pembesar. Terus kedua, itu untuk menentukan ini asli apa enggak gitu. Betul, jadi nanti ada namanya fitur-fitur sendiri yang di pita cukai yang tidak bisa dicetak di pencetakan biasa. Itu akan terlihat jelas. Itu kayak uang berarti ya Pak ya? Betul, sama. Pencetakannya sama. Peruri juga ya? Kan, Oke, berarti nggak bisa dipalsukan gitu ya. Ketahuan kalau palsu pasti ada. Ada fitur-fitur yang memang nggak bisa dicetak dengan biasa. Berarti pakai kaca pembesar. Berarti kaca pembesar dibawa nih sama petugas ketika melakukan operasi. Jadi satu alat itu satu kotak ada ya. Itu udah lengkap di sana. Apa aja tuh Pak kaca pembesar? Ada kaca pembesar, terus lampu ultraviolet. Ya kayak uang juga ya Pak ya, ngecek lampu ultraviolet. Betul, sama. Terus satu lagi dari mungkin ada
Cairan juga, ada cairan khusus ya untuk pemeriksaan pita itu. Semuanya untuk mengecek apakah pita ini asli atau bukan ya. Oh, aspal, asli apa palsu. Jadi itu perawatan khususnya setiap tim yang akan melakukan operasi gempur pasti akan membawa itu. Iya, kita bekali satu box itu komplit lah. Oke. Sebetulnya sebelum operasi gempur nih Pak, misalnya kan tadi kan sama teman-teman humas, ada juga dari apa namanya KI-nya gitu ya, kepatuhan internalnya. Iya. Nah, sebelum proses operasi gempur ini biasanya ada proses dulu. Misalnya ini ketentuan rokok ilegal disampaikan dulu ke masyarakat, ada pertemuan dulu atau seperti apa gitu sosialisasinya, atau langsung sosialisasi itu pada saat operasi itu atau gimana? Memang kegiatan operasi dan sosialisasi ini hampir kita lakukan bersamaan karena itu. untuk tim itu sekalian lah ya. Iya. Karena untuk mungkin tim sosialisasi dari humas punya kesibukan sendiri segala macam. Nah, kita coba merangkulnya lah gitu. Jadi barengan aja yuk gitu ya sekalian. Barengan atau kita minta mau nitip apa nih pesan ke masyarakat kan seperti itu. Sekalian gitu ya. Mumpung tim lagi turun ke pelosok-pelosok kan betul gitu. Ya. Ketika nih ya operasi gempur kan sudah mulai nih sampai nanti tanggal 9 Oktober. Yang paling seru yang pernah ketemu nih kasusnya kayak apa nih Pak? Beberapa kali sih memang ya itu paling perlawanan lah ya. Perlawanan dari orang yang sebenarnya tidak tahu. Justru karena nggak paham dia melawan. Nah, jadi dia nggak paham ada apa nih ribut-ribut di toko kan itu. Oke. Itu pas ke toko pakai baju begini juga Pak? Ya memang kita mewajibkan mereka harus bawa identitas jelas. Mungkin kalaupun baju bebas kita pakai rompi tapi ada tulisan bea cukai gitu ya. Gitu. Nggak boleh pakai preman biasa, harus pokoknya tetap muncul identitas mereka bahwa ini tim bea cukai. Mereka tahu gitu ya bahwa ini adalah tim bea cukai. Terus kalau yang itu sampai gimana tuh Pak? Cuma marah-marah aja atau ya marah-marah, ada yang sampai ke kantor polisi. Oh, ke kantor polisi Pak. Mereka kan ribut nih. Mereka melaporkan ke polisi ya kita harus menjelaskan lah kan itu proses ini. Nah, akhirnya kan saling mengerti lah seperti itu. Tapi kan sempat ribut dulu rame-rame kan. Seru ya Pak. Ini timnya laki-laki semua atau ada perempuan juga Pak? Kalau di kami laki-laki semua. Laki-laki semua ya. Tapi sekarang masyarakat sudah banyak yang tahu ya Pak tentang rokok ilegal itu. Alhamdulillah sekarang terutama masyarakat Banten ini udah lebih paham lah gitu. Toko-toko kalaupun kita datangi juga mereka tahu gitu. Udah tahu ini ada orang bea cukai dia mau ngecek. Ya, silakan cek saya jual toko. Oh malah sudah seperti itu ya. Silakan Pak dicek gitu. Ya silakan ini rokok saya yang saya jual seperti ini. Pak tahu mungkin di dalam tokonya nggak dia nyimpen di gudang gimana Pak? Nah itu nanti bisa jadi gitu loh kan. Makanya kita kadang-kadang kalau yang kita curigai ya kan ada informasi kita bisa tes beli dulu. Oh oke. Ya. Ada rokok ini nggak gitu ya? Iya. Pura-pura jadi konsumen ya. Customer yang ya orang menyamar sebagai pembeli tanpa identitas, coba pancing sambil melihat. Gitu, terus ada bentar diambil dulu gitu. Ya. Karena dia nggak pajang misalnya gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya Pak? Nanti kalau memang seperti itu, nanti baru dapat informasi yang pasti. Timnya akan berarti dipastikan dulu kalau memang di situ ada rokok ilegal atau tidak. Terus dilakukan operasi gitu ya. Gitu. Luar biasa. Jadi memang perlu keberanian juga nih Pak ya. Teman-teman bea dan cukai ini kawan pajak semua tidak hanya mensosialisasikan tapi juga melakukan operasi menyita ya Pak ya. Ribut sama warga. Ke polisi. Luar biasa ini tantangannya real banget di masyarakat gitu ya, seperti aparat penegak hukum jadinya Pak ya. Iya, mirip seperti itu ya. Nah, sebelum operasi dilakukan itu berarti dilakukan dulu pengawasan, pengamatan mungkin Pak atau gimana Pak? Memang beberapa yang harus kita sampaikan ke anggota yang di lapangan juga meskipun mereka akan menuju suatu lokasi yang sudah ditentukan bila mana memang menurut pandangan mereka ada yang harus dilakukan penegahan mereka akan langsung seperti misalnya ke beberapa angkutan bus. Ini yang membawa barangnya Pak ya. Betul. Nanti ada informasi bus yang
ada di pool bis daerah sekitar Merak, Serang, itu ada yang bawa barang. Itu nanti tim akan meluncur ke sana. Oh, bisa juga itu, jadi nggak cuma harus ke toko ya Pak ya? Enggak, harus Bisa langsung. kereta api pun bisa. Oh, oke. Jadi barang-barang yang dikirim dari daerah lain melalui kereta pada saat di drop di lokasi kita periksa juga. Pantesan namanya gempur ya Pak, digempur sana gempur sini gitu. Serentak soalnya. Serentak gitu, seluruh Indonesia barengan menggempur semua, nggak cuma toko, juga di proses bukan hanya di proses penjualannya tapi di proses pengiriman barangnya dan segalanya juga di jalur distribusi ya. Luar biasa. Jadi ini masih terus nih ya Pak ya sampai tanggal 9 Oktober ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat dari teman-teman Bea Cukai terkait rokok ilegal ini? Ya, kita berharap masyarakat memahami ya, semakin memahami, mengerti bahwa penjualan rokok ilegal ini kan merugikan negara lah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di objek ini ada objek cukai maupun ada objek PPN nih. PPN kan ada gitu pajaknya juga ya Pak ya, betul. Nah ini kan kalau kita semakin menekan yang ilegal, otomatis yang legal itu akan berkembang. Betul. Nah disitulah kita saling sinergi juga ya dengan pajak bisa mengoptimalkan penerimaan negara pastinya kan. Iya gitu. betul. Seperti itu. Berarti ya kawan pajak semua, ayo sadar, bukan cuma sadar pajak nih, penerimaan negara itu ada juga bea, ada juga bea masuk, ada cukai juga. Nah terkait rokok ilegal, hati-hati nih kawan pajak, itu termasuk tindak pidana juga. Jadinya ayo sadar tidak lagi mengkonsumsi, apalagi menjual ataupun mengkonsumsi rokok ilegal ya Pak ya. Supaya kita bisa menghidupkan nih rokok-rokok yang sudah legal ini, usahanya semakin baik, berkembang, dan bisa memberikan penerimaan ke negara gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke deh. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan buat kawan pajak semua Pak? Mungkin ya yang utama itulah tadi terus ya, kita butuh kerjasamanya lah dari masyarakat ya untuk tertib terutama penjual, pengecer kan itu seperti itu. Betul. Baiklah. Nah, kawan pajak semua, demikian bincang santai kita pada hari ini. Dari perbincangan seru tadi kita tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan negara, salah satunya dengan kegiatan operasi gempur ini ya, yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 9 Oktober nanti. Nah, kita sama-sama berdoa semoga teman-teman para petugas bea dan cukai yang sedang melaksanakan operasi gempur ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan operasinya sukses ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wawan sudah hadir dan berbagi informasi mengenai operasi gempur ini. Luar biasa seru dan memberikan informasi dan pencerahan bagi kawan-kawan pajak semua. Dan untuk kawan pajak semua, silahkan kembali mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Kita tidak hanya bicara tentang pajak, kini kita juga bicara tentang cukai, tentang bea masuk dan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, untuk obrolan seru serta tips-tips lainnya, kawan pajak bisa akses langsung ke media sosialnya Kanwil DJP Banten, Twitter dan IG di @pajakdjpbanten, serta Facebook, Spotify, dan YouTube channel kami di @kanwildjpbanten. Untuk bea dan cukai boleh di-follow di @bckanwilbanten. Demikian, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.